Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba untuk menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang tentang paper using PE to strategically plan our future oleh Lori Brass dan kawan-kawan. Pertama, ide besar daripada menggunakan VE sebagai rencana strategis untuk merencanakan masa depan adalah menggabungkan atau sebuah analisis yang yang digarap setelah mengembangkan balance scorecard approach oleh Kaplan dan Norton. Jadi metodologi ini itu sebenarnya sebelumnya dikerjakan atau dikembangkan oleh Norton dan Kaplan, di mana dia menggunakan balance scorecard approach. Kita pasti tahu kan, scorecard itu dulu ada yang mengembangkan ya. Jadi scorecard dalam strategi itu ada yang mengembangkan bernama Norton dan Kaplan, di mana dia menggunakan dengan mengembangkannya dengan function analisis. Jadi untuk membuat sebuah dari strategic thinking menjadi suatu strategi yang bisa dieksekusi, atau kita bisa dilihat sini. Dia menggunakan FAST. Kalau dalam paper ini dia menggunakan sebenarnya ada beberapa cara, tapi salah satu cara yang paling sering digunakan dalam VE itu adalah FAST, yaitu Functional Analysis System Technique. Jadi FAST ini adalah bagian dari function analysis ini, yang untuk mengubah strategic thinking menjadi suatu hal yang bisa dieksekusi, strategi yang bisa dieksekusi. Nah, di mana FAST diagram ini, function analysis berupa FAST diagram ini menyediakan beberapa pendekatan ya dalam mengembangkan strategi kita mapping lah beberapa strategi, pengembangan strategi dengan cara memformulasikan hubungan antara how dan why dalam strategi ini. Jadi kita membuat banyak pertemuan how dan why, di mana bisa tersambungkan atau terkoneksikan, terformulasikan how dan why ini untuk membuat mapping strategi yang bakal kita lakukan agar bisa tereksekusi dengan baik dan membuat menambah value ataupun melakukan value engineering dalam analisis ini, seperti itu. Lanjut. Nah, kita overview dulu strategi dan balance scorecard itu seperti apa sih. Jadi balance scorecard itu terdiri dari strategi map yang mendeskripsikan strategi dari sebuah organisasi dan sebuah scorecard yang mengukur dan memanage strategi tersebut. Nah, indikator sukses itu dalam bukunya itu strategi maps oleh Kaplan dan Norton itu adalah breakthrough result sama dengan bagaimana kita bisa mendeskripsikan strategi, ditambah bagaimana kita bisa mengukur dan strategi dan bagaimana kita bisa manage. Jadi ketika kita dapat mendeskripsikan, mengukur dan memanage strategi, maka kita mendapatkan result yang breakthrough. Nah, filosofinya itu adalah dua hal ini. Ketika kamu dapat memanage apa yang tidak kamu bisa ukur, dan kamu tidak dapat mengukur apa yang tidak kamu deskripsikan, maka kamu intinya kalau ketika kamu nggak bisa memanage sesuatu hal yang kamu tidak bisa ukur, dan kamu nggak bisa mengukur sesuatu hal yang kamu deskripsikan, maka kita harus dapat mendeskripsikan sesuatu dulu. Setelah kita dapat mendeskripsikan, maka kita bisa mengukur. Kalau setelah kita dapat bisa mengukur, kita dapat memanage. Nah, setelah kita memanage, maka kita dapat result yang breakthrough atau result yang beyond breakthrough, yang baik, yang luar biasa gitu. Baik. Gimana sih strategic objektifnya dalam yang dilakukan ya dalam strategic map yang berupa balance scorecard itu? Yang pertama, kita harus menuliskan 3-8 kata statement yang mendeskripsikan strategi atau sesuatu yang organisasi itu ingin kerjakan ingin melakukan dengan baik gitu. Terus kita harus membuat statement action. Jadi kita harus membuat statement yang berupa aksi yang mengklarifikasi bagaimana strategi itu dapat diimplementasikan. Jadi kata-katanya kata-kata yang kata-kata kerja gitu, aksi.
Terus a link set of priorities. Jadi kita harus menghubungkan ya, menyambungkan ya prioritas yang di mana kita dapat mendeliver ataupun apa ya, mendeliver seluruh strategi yang ada gitu. Dan pastikan ya hal ini harus enduring dan bisa relevan dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, biasanya dulu balance scorecard itu bentuknya seperti ini. Jadi dia menuliskan misal 2015 vision. Nah, ini kita harus menyebutkan ini. Jadi misi yang kita lakukan tuh misi besarnya apa gitu, kita sebutkan. Misal apa temanya tentang sesuatu hal, terus ya objektif strateginya kita tulis dengan tentang customer service excellence. Temanya perlindungan, misal perlindungan customer. Kita harus mendeskripsikan dengan 3 sampai 8 kata statement yang mendeskripsikan strategi atau sesuatu hal yang menunjukkan ya Pak organisasi ingin melakukan dengan tematik dan hal yang topik yang sedang dilakukan. Ini tema lebih besar di customer, terus kita spesifik objektifnya seperti apa, seperti itu. Lanjut. Nah, terus value engineering sendiri metodologinya yaitu penggunaan value based decision making approach itu untuk helps ensure that resource. Jadi bagaimana kita dapat mengatur ya resource baik waktu, uang dan juga kemampuan atau expertise atau keahlian ya, yang toward the solution. Jadi yang dapat menghasilkan suatu solusi untuk mendapatkan potensi terbesar ya ketika dan hal ini apa ya bertemu dengan kebutuhan konsumen. Jadi kita men-solve sesuatu kan harus juga bertemu dengan apa ya permasalahan, problems dan hal ini adalah customer needs gitu seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan VI ini kita menuju hal yang paling dilakukan dalam VI analisis gitu, yaitu VI job plan. Kita ada 6 fase, di mana ada fase 0 juga. Berarti sebenarnya ada 7 langkah gitu. Yang pertama fase preparation, information gathering, fase analysis, creativity, evaluation, development, presentation, and implementation. Kita mulai dari pada phase 0 atau phase 0 yaitu preparation planning. Nah, di mana subject matter expert, jadi seorang expert atau yang ahli itu sangat yang terkait dengan teknologi dan integrated disiplin ini harus kita kumpulkan sebenarnya. Ikut call upon participate in the value engineering study to answer question. Jadi kita kumpulkan ataupun beberapa harapan mereka seperti paper dan sebagainya untuk menjawab pertanyaan, untuk kita dapat mengidentifikasi kebutuhan konsumen, untuk mendapatkan ekspektasi apa sih. Jadi kita harus mengerjakan beberapa hal ini. Pertama ya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai apa hal yang akan kita lakukan, mengidentifikasi customer dan ekspektasi mereka ataupun hal yang kita lakukan. Kalau misal dalam proyek kita mau TOD, kita harus menjawab beberapa pertanyaan tentang TOD ini sebenarnya menjawab apa sih sebenarnya permasalahannya. Kita mengidentifikasi kebutuhan orang atau kebutuhan stakeholder dalam ini customer atau stakeholder mungkin ya, yang dari ekspektasi mereka terhadap TOD itu seperti apa ya, dan fill in the information gaps are needed. Nanti mengisi informasi yang kosong itu harus diperlukan ya. Terus outcome-nya itu seperti apa? Sebenarnya outcome-nya ini identification of the member. Jadi kita melakukan stakeholder mapping ya sebenarnya. Kalau menurut saya identification of the member of strategy planning team, maps of potential expert. Jadi kita mengelis nama-nama yang potensial sebagai ahli yang bisa kita panggil setiap saat, dan kita memahami nih issues the team needs to address. Jadi sebenarnya permasalahan apa yang bakal kita lakukan. Jadi preparation ini sebenarnya menjawab hal yang kita lakukan kemarin, observasi itu satunya juga. Lanjut phase 1 yaitu information gathering. Jadi kita mengkolek data to help. Collect data to help understand and describe on organization current situation. Jadi memahami dan mendeskripsikan sebenarnya organisasi ini saat ini seperti apa kondisinya. Jadi kita memang sudah lengkap atau masih mengumpulkan data dan understand customer and expectation yang tadi,
identify strengths and weakness. Jadi kita menggunakan biasanya SMART dan lain-lain itu untuk sebenarnya kekuatan kita itu kita sudah punya data apa sih, mungkin dari teman, kalau kita sekarang dalam tugas besar ini ataupun kita mungkin buat paper suatu ini adalah kita harus mendefinisikan, oh ternyata kita punya data apa dari teman-teman, ada yang bekerja di sini atau punya kenalan di sini, dan kekurangan kita sebenarnya nggak bisa mengkolek data yang harus ke lapangan dan lain-lain seperti itu. Acquire knowledge of current technology states, experimental development demonstrate, ya itulah. Define where it wants to be in the future. Jadi kita harus mendefine atau mendefinisikan di mana hal yang kita cari ini di masa depan. Jadi apakah misal kasus kita adalah TOD, ya. TOD kita ini di masa depan akan seperti apa sih sebenarnya juga. Determine how to fill the gap between where is today and where it aspires to be. Jadi kita mendefinisikan apa kondisi sekarang dan kondisi tadi future itu. Jadi kita menangkap nih, wah ternyata di masa depan yang kita bayangkan ekspektasi kita ada ABC dan sekarang tuh hanya ada ini. Berarti apa gap-gap antara kondisi yang kita inginkan dan juga kondisi sekarang itu bisa, kalau kita bisa definisikan atau determine ataupun mendeskripsikan, kita bisa mencari tuh menjadi solusi atau menjadi apa ya, hal yang bisa kita observasi lebih jauh. Misal di masa depan kita ingin tidak ada kemacetan dengan adanya TOD ini. Dan sekarang kondisinya masih ada macet karena kendaraan pribadi masih menjadi pilihan nomor satu di di Bekasi Timur tersebut. Berarti harus ada penyediaan transportasi umum yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, sorry saya lihat. Nah, lanjut. Nah ini teknik yang digunakan bisa interview, customer as stakeholder, dan SWOT analysis. Outcome-nya seperti apa? Draft vision and mission statement, design and state, customer need, expectation, estimation. Nah, seperti kita kalau dalam tugas besar ini kita harus mengumpulkan nih vision dan mission statement, dan juga kayak menurut saya ya visi misi. Kita melakukan hal yang kita ingin garap di masa depan dan juga yang sekarang terjadi itu seperti apa ini? Needs and expectation situation ya, ini situasinya hal yang terjadi sekarang ya. Saya artikan seperti itu. Lanjut. Nah ini terus ke function analysis. Function analysis ini adalah salah satu yang fase yang paling penting juga ya. Karena kita saat ini dalam paper ini dan mungkin yang kita bakal lakukan di hari-hari ke depan itu menggunakan FAST, yaitu functional analysis system teknik ya, sebagai in develop of strategic map and scorecard. The outcome dari FAST ini adalah FAST diagramnya adalah salah satunya describing the organization high level strategy. Nah, FAST ini method to ensure necessary kebutuhan penting dari function were considered systematically are not unintentionally committed from strategic thinking through validation effect relationship. Kita menghubungkan antara high order function. Jadi kalau ini kasusnya yang digambar ini adalah bagaimana kita mengdeactivate building, jadi mendemolish suatu bangunan gitu. Jadi dari kita berpikir function dari high order, jadi kebutuhan paling utama adalah kita ingin meng-close buildingnya gitu. Nah basic fungsinya itu seperti apa? Nah kita meng-close building dengan cara mengdeactivate, jadi menghentikan kegiatan yang ada dalam building ini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu terjawab dari ini basic function ini. Dan mengapa input fungsinya adalah locate specification. Jadi fungsi yang kita bicarakan di sini yaitu adalah mencari tempat untuk spesifikasi dalam cara mengdeactivate building seperti apa. Mengapa? Nah, mengapa nanti terjawab di bawahnya sini sebenarnya scope line dalam sini. Nah, misal deactivate building. Nah, ini critical path function ini yang menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Ketika kita mendeactivate building, berarti kita harus tahu nih regulate compliance-nya seperti apa. Terus mengkontrol pekerjaannya untuk mendeactivate itu seperti apa. Terus perform ketika mendeactivate itu seperti apa. Terus complete design ketika dia mendeactivate atau mendemolish suatu building itu seperti apa gitu.
Ya, kita contoh yang lebih jelas lagi di selanjutnya. Nah ini misal contoh ini ada pembangunan sebuah nuklir energi baru. Nah, dia visionary statement-nya berjawab nih, ingin menyelamatkan planet, abundant clean energy for our children. Jadi dia ingin menjaga energi bersih untuk anak-anak kita, untuk masa depan. Terus save lives, jadi menyelamatkan kehidupan gitu. High order function-nya kayak tadi juga ini cost building. Jadi ini apa ya, terjemahan dari visionary ini. Save planet ini adalah become a clean energy laboratory. Berubah fungsinya adalah become a leading clean energy RD&D laboratory. Mungkin kalau kita juga become a TOD a leading TOD percontohan TOD City ya, TOD menjadi TOD yang maju di Indonesia atau di Asia, percontohan di Asia mungkin seperti itu. Advanced nuclear energy as an economical, safe and sustainable energy choice. Ini kata-katanya sangat template sebenarnya. Ini mengembangkan energi nuklir yang sangat kompleks dan maju ya, untuk agar economical, safe and sustainable energy choice ini menjadi pilihan yang ekonomis, aman dan juga sustainable. Become a major center of for national and homeland security RD&D. Jadi pusat besar dari national security technology dan RD&D itu pengembangannya. Nah ini basic function mission. Jadi setelah dia ada fungsi secara visionary tadi, sebenarnya tujuan utama dari basicnya adalah develop worldwide nuclear energy solution. Ini menjadi solusi daripada nuclear solusi energi nuklir itu. Nah ini develop public trust and confidence, ini kan basic sekali ya, basic. Jadi permasalahan sekarang kan nggak dipercaya untuk nuklir juga. Jadi dia mengembangkan worldwide nuclear energy. Terus critical path function ini hal yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilakukan adalah ini setelah how-nya bagaimana cara menjadi become leading, menjadi advanced nuclear energy as an economic bla bla, become major center for national and homeland bla bla. Nah ini dapat basic function. Terus critical path function yang harus dilakukan untuk mendukung basic function ini. Ya pertama, input fungsinya harus dimasukkan. Setelah basic harus input dulu. Nah, inputnya adalah kita harus mengidentifikasi nih bagaimana menjadi world nuclear energy. Jadi menjadi kebutuhan dunia. Energi nuklir itu menjadi kebutuhan energi dunia gitu. Nah caranya yaitu mengapa kita harus mengidentifikasi? Ini adalah conduct world class nuclear energy research, build world class nuclear energy capability, identify clear RD&D needs, lead collaboration, integrate international expertise. Nah, caranya conduct world class ini adalah dengan cara attract, retain world renowned expertise, transform business process. Bagaimana cara membuat build world class nuclear energy capability? Yaitu create modern research and user facilities, utilize set of the art equipment dan lain. Identify ini bagaimana cara develop RD&D program dan seterusnya. Lanjut. Nah, creativity. Nah, ini creativity ini adalah tambahan dari kita ya, yang bagaimana kita membaca mungkin paper lain, kita mengamati perkembangan dunia yang lain atau industri yang lain untuk membuat nilai tambahnya. Creativity ini adalah untuk membuat nilai tambahnya. Nah, jadi di dalam creativity ini kita menemukan dua tipe ya, two types strategic measures, ada lead dan lag. Ini sebenarnya lead lag yang kita pelajari di set pertama kemarin, atau di beberapa hal yang makro yang di semester yang lalu ya. Nah itu lag ini intinya kita mengakses performance, hasil dari performance ini at the end of the time period, tadi di akhir, dan dia outcome-nya itu adalah sebuah informasi. Contohnya nanti ada di bawah. Lead ini adalah assess intermediate, jadi proses lead ini adalah mengassess intermediate process activity behaviors. Nah ini dia contohnya mendrive desired behavior activities. Jadi ya contohnya ini ya, misal contoh strategic objective is to grow customer confidence. Jadi customer ini lebih percaya diri untuk membeli. Nah, gitu. Lead-nya itu adalah
berapa lama nih horsepan customer ini berdekat dengan produk kita. Sedangkan lag-nya ini customer retention. Jadi bagaimana customer ini bisa kembali lagi proses behaviornya kalau misal di website itu bounce rate, nanti dia si si customer ini bisa balik ke produk kita lagi atau melihat produk kita lagi atau membeli produk kita lagi dan lain-lain seperti itu. Nah, outcome-nya ini list of potential strategic initiative and measure. Nanti kita menulis beberapa inisiatif strategi yang bisa dilakukan gitu. Nah, ini salah satu inisiatif strateginya itu harus ada lead and lag gitu, seperti itu. Jadi lead-nya ini ada misal horsepan, dari di akhir tuh harus mendapat hasil apa sih, jadi berapa lama. Sedangkan ketika di tengah kan ketika si customer-nya itu sedang berinteraksi dengan produk kita ini, dia kan ada behavior, ada kebiasaan yang dilakukan. Dia kembali lagi, dia bolak-balik di sekitar produk kita, atau misal produk kita adalah misal jasa iklan, iklannya itu dilihat lagi dan sebagainya. Nah, contohnya itu adalah ini. Nah, misalnya tadi nuclear science technology study map example ini, vision tadi. Saat dia mengambil satu visi, jadi satu visi dari 3 visi tadi. Our children have abundant economic, safe, sustainable energy for their future. Dia menggabungkan dua ya. Misinya itu develop worldwide nuclear energy solution. Strategic objective-nya dia berdasarkan perspektif customer itu dia mengkondak inovatif nuclear energy R&D for the nation benefit. Jadi dia pengembangan research and development-nya nuclear energy ini bagaimana dapat memberikan benefit ke negara gitu. Contohnya misal dia mengembangkan nuklir dengan cara mengolah sampah nuklirnya dan lain-lain mungkin. Provide solution to complex nuclear industry problem. Jadi menyediakan solusi misal nuklir itu bermasalah kalau dia tidak aman, dia keamanannya tingkat tinggi sampai misal setahu saya ini kalau beberapa bangunan bangunan untuk nuklir itu kan harus punya saya lupa tingkat keamanan sampai dua kali dari desain yang sedang biasa dilakukan dalam ketika itu bangunan biasa ya. 2-3 kali keamanan ataupun kualitas ataupun kekuatan dari bangunan dari nuklir itu. Lead and coordinate nuclear and R&D efforts. Jadi menjadi pemimpin, jadi mengkoordinasikan seluruh R&D ataupun research and development atau pengembangan dari nuklir ini. Analyze and promote economic stable and solution. Jadi dia harus menganalisa kembali dan mempromosikan sebenarnya keuntungan ekonomi dan ekonomi yang stabil dari solusi NE itu seperti apa. Terus dari perspektif internal, jadi dari kita sebagai orang dalamnya itu adalah conduct world-class research, world class nuclear energy capability, identify nuclear energy needs, and lead collaboration, integrate international expertise begitu. Learning and growth, jadi learning and growth-nya itu ya kita caranya dengan mendevelop track retain world-class expertise. Jadi kita menjelaskan daripada tadi ini kalau dalam dalam fase 2 tadi seperti itu, transform business process, create state of the art facilities equipment, develop public trust and confidence. Seperti itu. Lanjut mungkin evaluation. Evaluation ini dalam paper ini penulisnya memberikan beberapa guidance ataupun pengingat petunjuk gitu ya, petunjuk beberapa hal untuk melakukan evaluation ketika melakukan evaluasi. Jadi setiap strategi objektif should have 1 or 2 measure. Jadi kalau bisa setiap objektif saja satu objektif kan. Objektifnya di sini itu tadi ini kan ada 4 ini, ada 4. Itu harus memiliki 1-2 measure. Ada pengukuran 1-2 ukuran yang diukur. Both lead and lag measures should be used as a valid. Jadi harus digunakan both. Measures are usually assigned to the internal. Jadi ini internal kan ada lead-nya di sini.
and learning and growth perspective. Occasionally to the customer perspective. This objective should have at least one leg measure. Jadi kalau kita lihat tadi di sini, lead itu kan di akhir kan dia di akhir, dia harus menjadi misal ini apa namanya itu di akhir itu misal ini conduct broadcast nuclear energy research ini mungkin ya. Terus dia dalam perspektif apa learning and growth ini kalau like itu kan transform business process, develop, attract and retain. Jadi di tengah proses di tengah itu dia melakukan develop, attract and retain workers ties, transform business process dan sebagainya. Lanjut. Terus outcome dari evaluation sendiri adalah the outcome of evaluation will be preferred set of initiative and measures for a strategic objective. Jadi dia memilih ini apa namanya inisiatif apa sih yang di sini yang apa yang perlu dihapus dan direduksi ya. Lanjut di development. Jadi dia setelah jadi dia hasilnya adalah balance scorecard. Balance scorecard itu ini balance scorecard itu dalam kayak gini sih. Contohnya saya gambar nih. Balance scorecard itu kayak gini. Nah, dia ada strategic map-nya, perspektif customer. Misalnya ini ya, objektifnya adalah provide solution untuk kompleks. Jadi kalau menurutnya customer kebutuhannya adalah menyediakan solusi kompleks nuclear industry problem. Nah ini risikonya industry one, collaborate. Jadi internal dia menyebutkan ya memberikan risknya seperti apa. Internal keinginan untuk membangun world class nuclear energy security, courageous mission of the lab. Jadi kongresnya atau MPR DPR-nya sana mengubah dari misi. Nah ini risknya seperti itu. Dia memberikan restrisinya. Terus dia ngomong nih kontraknya balance scorecard-nya. Dia diukur dengan of contracts customer provide solution to complex target. Nah ini saya bertahap. Nah ini identify testing and analysis needs. Terus dia memberikan budget. Inisiatifnya dia tulis nih semuanya. Develop IP. Dia testing, identify funding. Nah, dia untuk membuat build broadcast nuclear energy ini harus mengidentikan funding yang ada ini biar ada funding, ada duit masuk untuk membuat ini benar-benar world class initiate procurement. Nah ini balance scorecard-nya dia of new equipment procured. Jadi dia memasukkan mungkin new equipment ya untuk di procurement gitu. Targetnya bacanya saya kurang tahu juga, belum tahu. Of new equipment installed, jadi yang mana yang bisa diinstal, develop install plan, identify funding, install equipment. Ini ada biaya juga, dia itu seluruh biayanya. Learning and growth, training is not available. Listnya of postgraduate new hires, jadi dia meng-hire graduate baru gitu. Work with inisiatifnya dengan work with HR to interview recent university graduates. Mungkin kalau kita sendiri tadi di glance-nya mungkin ya, perspektif customer, provide solution to urbanization or TUD problems gitu. Risknya mungkin pemerintah tidak mendukung ataupun market tidak mendukung. Measurement of contract juga, targetnya saya kurang tahu membacanya gimana ini. Terus identify, testing analysis needs, submit proposal gitu. Learning and grow, develop and track, retain the modern or future TOD expertise gitu mungkin ini post graduate hires mungkin dan seterusnya. Internalnya ini yang bikin kita ngomong ya, bikin kita membangun by LRT as backbone, jadi sebagai backbone-nya, as of new requirement procurement dan sebagainya, develop POP, mungkin internalnya yang kita bakal tulis sebagai inovasi kita yang kita garap gitu, seperti itu. Lanjut. Nah, terus presentation and implementation, ini yang kita di akhir sudah. Nah, biasanya dari
presentation ini digunakan untuk ini apa presented to senior management by the VA team to obtain immediate feedback and profile. Jadi kita bayangkan bahwa presentasi ini adalah hasil yang bakal kita sampaikan ke senior management itu. Untuk mendapat feedback dan approval berarti harus sangat sudah apa ya, ready to use seperti itu. Potential outcomes could include a project tadi outcome yang diharapkan hadir ya, atau potensial hadir daripada apa fase yang keenamnya adalah project action plan. Jadi kita harus membuat PP. PP apa? Saya belum tahu juga. Resource load schedule, individual performance goals and work package. Jadi kita harus memakai WB ya, work package itu. Nah, Kaplan dan Norton itu sebagai pengembang dari balance scorecard itu sukses mendedikasi lah suksesnya itu seperti apa ya, strategi should be central organization agenda. Jadi strategi ini harus menjadi pusat daripada agenda organisasi ya. The balance scorecard allows organization to describe, communicate, understand. Jadi balance scorecard ini yang membantu untuk menyampaikan, membantu apa ya, organisasi untuk mendeskripsikan lah menurut keumusan. Kita ingat loh di awal-awal itu bahwa ketika kamu tidak bisa mengukur, ketika kamu tidak bisa apa mendeskripsikan, kamu tidak bisa mengukur, ketika kamu tidak bisa ketika kamu apa ketika kamu tidak bisa mendeskripsikan, kamu tidak bisa mengukur, ketika kamu tidak bisa manage, maka kamu tidak bisa mendeskripsikan, mengukur, terus memanage gitu, terus sukses gitu. Tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, itu create and kedua fokus the every resource and activity in organization will align to this. Jadi kita harus fokus pada hal yang penting. Setiap resource dan activity ini di organisasi harus align, harus apa ya, sejalan lah dengan strategi ini. Organization structure should mobilize all employees to act fundamentally different ways. Jadi organisasi struktur ini harus apa ya, sangat mudah termobilisasi ya untuk menggerakkan seluruh pekerjanya atau employees to act fundamentally, jadi untuk melakukan hal yang fundamental dalam langkah yang berbeda. The balance scorecard provides the logic architecture to establish new organization linkage across business lines and employees. Jadi balance scorecard ini akan membantu nih apa dalam logic dan arsitektur apa ya, pengembangan frameworknya ini untuk establish new organization linkage. Jadi hubungan antar organisasi dan antar bisnis dan employee-nya itu. Oke sih, ini quotes yang ada di sini juga, organisasi needs top-down communication, not top-down direction. Jadi yang kita kembangkan dalam ini adalah banyak komunikasi, kita banyak berdiskusi dengan komunikasi, bukan direction, jadi menyerahkan atas ke bawah dan sebagainya. Nah, outcome-nya ini adalah presentation implementation which will be a fully functional executable strategy. Harusnya kalau kata-kata executable strategi, berarti dia nanti akan berbentuk poin-poin daripada apa ya, strategi yang bisa tereksekusi. Misal apa ya, pembangunan di apa objeknya jelas sekali yang bisa tereksekusi dengan baik. Begitu. Mungkin itu aja. Semoga ada komentar dari teman-teman juga. Karena saya juga baru baca tadi sore sebenarnya jam 5. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.